Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jas Bimasina. Apa kabar sobat pendengar dimanapun Anda berada? Saya ucapkan salam kompak persahabatan bersama radio sayangan Anda, Monika Surya Barita FM. Malam hari ini talk show. Dan untuk rekan-rekan nanti ada kesempatan yang ingin gabung, silahkan Anda di 0813 4911 7711. Sekali lagi untuk rekan-rekan nanti yang ingin gabung silahkan di 0813 4911 7711. Tentunya kami tunggu. Dan nanti ada waktu untuk Anda pendengar yang ada di luar sana. Di ujung telepon sudah ada narasumber yang hadir di malam hari ini. Saya ucapkan halo, assalamualaikum Pak Rijal. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Rijal. Apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, baik. Pak Rijal, silakan disapa. Ada Bang Badowo, ada Bang Yandi, Pak Cilik, dan untuk pendengar radio silakan. Selamat malam. Yang terhormat nih Ayahanda Pak Badowo nih. Kemudian Pak Cilik, kemudian Bang Yandi. Ucapan selamat malam dan salam sehat semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Cilik, assalamualaikum. Selamat malam Pak Cilik. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam semuanya, baik Pak Reja maupun senior kita dan Bung Yandi, termasuk Bung Jus. Selamat malam juga semua pemirsa Radio Monika Surya FM yang bisa mendengar pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Sehat untuk semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam senior Bung Badowo. Halo Bung Badowo, selamat malam Bung Badowo. Selamat malam. Iya, silakan Bung Badowo disapa. Ada pendengar kita radio dan juga ada Pak Rijal, Pak Cilik, dan Bung Yandi. Silakan. Mengenai tema kita yang ini ya. Ya, untuk tema kita malam hari ini nanti akan kita sampaikan setelah rekan-rekan sudah menyampaikan salam semua. Bung Yandi silakan untuk nyampein salam untuk pendengar Bung Yandi silakan. Selamat malam semuanya. Senior, Pak Cilik, Pak Rijal. Oh, Pak Rijal ada. Pak Rijal ada. Selamat malam para pemirsa Radio Monika yang setia dan salam sehat semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak. Bung Yandi, untuk monitor saya dari studio cukup bagus, nggak masalah? Tidak masalah. Oke, baik, terima kasih. Semuanya cukup bagus. Dan untuk rekan-rekan, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini jumpa di dalam ada talkshow yang ditunggu-tunggu penggemar kita dan sudah bertanya-tanya di ujung SMS juga banyak sekali yang sudah menanyakan kapan ada talkshow berkaitan dengan yang baru ya, berkaitan dengan saat ini. Dan untuk tema talkshow malam hari ini, pendengar Radio Monika Surya FM dimanapun Anda berada, yaitu temanya penanganan COVID-19 antara pernyataan dan kenyataan atau pencitraan. Ya, penanganan COVID-19 antara pernyataan, kenyataan atau pencitraan. Di ujung telepon ada Pak Rijal. Pak Rijal, saya ucapkan selamat malam, salam kompak persahabatan di malam hari ini. Dan saya kasih kesempatan Pak Rijal untuk memberikan ada waktu untuk Anda. Silakan untuk menyampaikan ke pendengar radio yang berkaitan dengan Pak Rijal adalah salah satu di bidang kegiatan COVID-19 di Barito Timur. Silakan Pak Rijal, ada waktu untuk Anda. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin dulu. Mungkin nanti tidak bisa sampai tuntas mengikuti kegiatan ini. Iya, boleh. Ya, karena memang saya terjadwal pada malam ini ada kegiatan majelis taklim gitu Pak. Iya. Jadi saya tadi dihubungi juga mendadak. Nah, saya coba atau waktu saya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya di sini mungkin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bali. Iya, betul. Yang kita sudah terbentuk pada tanggal 8 Januari kemarin. Jadi sudah memasuki mudah-mudahan pada tanggal 8 Maret nanti sudah 2 bulan lah. Jadi kita memang BPPD masuk di gugus COVID itu sebagai sekretariat penanganan gugus COVID ini. Nah, jadi memang pemerintah memang menargetkan bagaimana kita
pada bulan Juli nanti, artinya semua aktivitas kita harapkan seperti kegiatan belajar, tatap muka, kemudian semua pasar bisa beraktivitas seperti biasa, dan mulai sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Yang dilakukan pertama memang sekarang yang sudah dilakukan di Bartim ini adalah sampai dengan tanggal 22 Februari kemarin, sampai dengan tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Februari kemarin kita memang tenaga kesehatan kita juga sudah dilakukan vaksin. Paling tidak itu adalah artinya mengamankan, melindungi, memproteksi tenaga-tenaga kesehatan kita, baik yang ada di rumah sakit, kemudian di tempat-tempat isolasi mandiri dan di puskesmas. Saya lihat itu targetnya di akhir Februari ini bisa tercapai lah apa yang menjadi keinginan pemerintah itu. Nah, kedua, sekarang ini bisa sebentar Bung Jas. Saya agak kurang mendengar konsentrasi karena ada suara perempuan. Oh iya, oke. Saya coba putus ya dari Bapak Dawo ya. Ya. Oke, silakan. Oke, dilanjut. Lanjut Pak Rijal, silakan Pak Rijal. Halo Pak Rijal, silakan lanjut. Iya, silakan Pak. Nah, jadi kita memang tenaga kesehatan kita yang sudah tervaksin, saya sudah monitor sampai tanggal 22 Februari itu, vaksin dosis yang ke-1 sebanyak 847 tenaga kesehatan kita, kemudian vaksin dosis yang kedua yang sudah tervaksin 516 tenaga kesehatan. Jadi memang target gugus tugas di akhir bulan ini mudah-mudahan semua tenaga kesehatan kita bisa tervaksin. Paling tidak itu sebagai proteksi kita. Jadi aman lah mudah-mudahan tenaga kesehatan kita ini. Itu yang menjadi tujuan kita. Dan ke depannya semua yang melayani masyarakat, mungkin TNI Polri, guru, apa segala macam, mudah-mudahan nanti segera tervaksin. Sehingga tujuan pemerintah kita di bulan Juli itu semua kegiatan belajar nantinya bisa tetap muka, kemudian juga aktivitas ekonomi seperti pasar yang selama ini memang kelihatannya tidak berjalan seperti biasa, sehingga saya harapkan kita semuanya mengharapkan nanti bisa berjalan aktivitas ekonomi seperti itu. Nah, sekarang pemerintah sudah mengambil langkah-langkah. Pertama adalah surat Kemendagri terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berbasis mikro, atau istilahnya yang sedang ramai sekarang itu adalah PPKM berbasis mikro dan pelaksanaan posko penanganan corona di tingkat desa. Nah, jadi saya mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh instansi samping, dalam hal ini adalah TNI Polri. Mereka sudah membentuk sebanyak 19 posko di tingkat desa, yaitu yang tersebar di 6 kecamatan. Jadi, yang sempat saya catat itu di Dusun Tengah itu kita sudah ada 4 buah, kemudian di Kecamatan Awang ada 4 buah, Benua 5 1 buah, Dusun Timur 5 buah, Petangkep Tutui 2 buah, dan Pematang Karo 3 buah. Nah, jadi kita mengharapkan di surat Kemendagri itu jelas sekali sekarang ini refocusing untuk APBDes. Nah, jadi nanti mungkin di situ kita harapkan dengan ada refocusing dana APBDes ini bisa membantu posko-posko yang ada di desa itu, sehingga di tingkat desa sekarang akan terbentuk posko-posko desa terkait dengan PPKM ini. Kita sudah mengajukan juga telahan stok ke Bupati untuk kita mengadakan sosialisasi, nanti akan menjadi narasumber kita harapkan dari Pak Kapolres, dari Dandim, dan juga dari BPBD Provinsi, sehingga kita bisa mempercepat PPKM di tingkat desa ini bisa terrealisasi. Nah, yang kedua adalah tentang Satgas itu. Tentang Satgas ini, surat Satgas dari BNPB, ketentuan pembentukan posko-posko tadi. Jadi memang kita aktifkan yang di desa-desa ini. Memang di desa yang lebih tahu mana yang tingkat RT, mana warganya yang sakit, mana isolasi.
yang bisa dilaporkan secara bagus. Tapi kalau kita melihat memang kasus konfirmasi positif kita sampai hari ini memang kalau saya catat itu kita itu kasus konfirmasinya 754 orang, nah sembuhnya 663. Jadi kalau kita perhitungkan tingkat kesembuhan kita ini 87,93%. Nah kalau kita bandingkan dengan data nasional memang kita lebih bagus. Kalau di data nasional itu rata-rata tingkat kesembuhannya 85,32%. Jadi kita tingkat kesembuhannya di atas lah dari rata-rata nasional. Nah jadi memang saya sebagai anggota BPPD, kepala pelaksana BPPD sudah dalam 1 bulan ini saya juga sudah dibantu kemarin oleh BPPD provinsi peralatan terkait dengan COVID ini seperti mungkin hand sprayer, kemudian masker, kemudian baik itu masker kesehatan maupun masker untuk COVID ini dan alat pelindung diri. Nah itu sudah saya coba dan sudah distribusikan ke posko-posko di tingkat desa PPKM. Kemarin kita bersama-sama Kapolres di Desa Ketap, kemudian juga kemarin Pak Kapolres di Desa Jaar dan Desa Haringin. Beliau menyampaikan apa yang kita punya, beliau sampaikan untuk kita harapkan kawan-kawan di desa itu bisa melakukan pembatasan atau memutus siklus daripada COVID-19 ini dengan menyemprot. Saya harapkan itu seperti mungkin fasilitas umum, gereja, masjid, mungkin ada pasar-pasar desa seperti itu. Dengan walaupun tidak seberapa yang kita upayakan tadi, paling tidak kinerja BPPD sudah mulai terlihat lah. Artinya saya sudah mendapatkan bantuan dari provinsi. Kemudian saya juga sudah melakukan Zoom meeting dengan BNPB. Kemarin dengan Deputi Logistik dan Peralatan sudah komunikasi. Saya juga sudah diminta untuk menyiapkan proposal terkait dengan standar peralatan yang diperlukan untuk BPPD yang baru dibentuk ini. Kita konsentrasinya sekarang ini COVID-19 dan juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Nah itu yang kita dalam 2 bulan ke depan mudah-mudahan lah karhutlah ini tidak sampai mengganggu kita. Ini kalau di Kalimantan Barat ini sudah ada beberapa pesawat yang tidak bisa mendarat karena ada titik api di dekat Bandara Supadio ini. Mudah-mudahan di tempat kita masih hujan, masih ada lah. Jadi tidak mengganggu karena COVID ini kan kalau ada asap itu ya bisa cepat juga itu menewaskan itu. Ya asap ini kalau kita kemarin asap pakai masker ini kan samping COVID pakai masker asap lagi kan. Mudah-mudahan asapnya tidak menjadi hambatan kita nanti di tahun ini. Nah jadi memang kita mengharapkan BPPD juga sudah mulai tadi pagi kita bergabung dengan TNI Polri melakukan operasi justisi. Kita bantu pemberian masker, kemudian segala macam tadi itu di pasar dan di jalan umum. Nah besok saya juga akan mencoba lagi melakukan penyemprotan desinfektan di gereja di sekitar kantor kami lah di Kecamatan Benua 5 dan di Desa Jaar di Kecamatan Dusun Timur. Jadi kita harapkan kawan-kawan nanti mulai besok melakukan penyemprotan. Kita harapkan saudara kita yang melakukan ibadah di hari Minggu paling tidak bisa kita proteksi lah, artinya dengan penyemprotan desinfektan. Jadi kita memutus mata rantai itu. Jadi upaya-upaya yang kecil yang kita lakukan oleh BPPD karena baru terbentuk seperti ini. Kita akan cobalah bagaimana kinerja ini. Saya juga meminta harapan dukungan ini dari pemerintah daerah, bagaimana kerja kita ini bisa didorong terus, artinya di-push lah, bagaimana supaya bisa kita hambat. Memang tujuan akhirnya di bulan Juli atau paling tidak di kita waktu melaksanakan ibadah Ramadan ini, ibadah Ramadan ini bisa zonanya ini kan merah lagi kita ini. Saya mengharapkan paling tidak bisa ke oranye atau yang kuning sehingga tingkat penularannya tidak begitu tinggi sehingga bisa aman. Saya mengucapkan terima kasih nih Pak Kapolres sangat memberikan atensi sekali dengan perubahan dari warna kita itu dari oranye ke merah kemudian kembali oranye kembali ke merah lagi ya. Memang
kita memang dari analisa beliau itu memang kita tidak mempunyai alat PCR itu, Pak. Saya memang sependapat saja nih kalau memang pemerintah daerah membeli alat itu sehingga kita bisa cepat dan mungkin sehingga tidak menumpuk, sehingga kalau tidak menumpuk kita kembali lagi ke hasil yang pewarnaan seperti itu yang merah. Memang kalau kita lihat Pak ya, pewarnaan peta itu memang kita berbeda Pak. Kalau di pewarnaan peta oleh Covid Kabupaten ini mereka menggunakan kasus kumulatif konfirmasi positif. Artinya warna itu tetap merah terus itu. Nah, kalau di provinsi dia menggunakan faktor-faktor risiko, Pak. Jadi berbeda memang mungkin memang diperbolehkan saja seperti itu. Tapi saya akan mencoba nanti karena kebetulan Pak di BPD ini dua hari yang kemarin kita sudah mendapatkan staf. Jadi staf saya ini semuanya itu 176 personil. Nah, jadi saya melihatnya ini kalau di analisa SWOT itu analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan ini suatu yang energi yang besar lah yang kita manfaatkan nanti kawan-kawan yang punya keahlian sehingga kita bisa menganalisa nanti peta itu rencana saya kita breakdown lagi ke tingkat kecamatan sehingga nanti terlihat mana di kecamatan kita ini yang kuning, yang hijau dan merah. Jadi kita bisa melihat situ mungkin bisa memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam ini Pak Bupati. Kalau memang di situ hijau, kenapa kita tidak berani melakukan sekolah tatap muka atau apa segala macam? Iya. Nah itu, tapi sumber daya saya sudah mulai masuk. Ini mudah-mudahan saya bisa berdayakan 176 personel saya ini yang baik itu PNS, PHT dan PAR. Nah itu yang kita manfaatkan sebesar-besarnya tenaga kita ini. Nah ini kalau tentara ini sudah lebih satu kompi nih, satu batalion ini. Nah, cukup besar memang tenaga kita, makanya itu kita berdayakan ini mulai besok juga sudah tenaga-tenaga itu kita pakai untuk itu. Yeah. Nah jadi itu memang arah kita BPPD mudah-mudahan di-push, didorong oleh pemerintah daerah terus bagaimana dia bisa paling tidak menghambat dan menurunkan konfirmasi positif ini sehingga tindak penularannya yang sekarang ini tinggi, kita megang dengan dengan Palangkaraya kita ini, Palangkaraya Bartim. Mudah-mudahan saya kira itu dulu Bung Jos. Oke. Pak Rija adalah Kepala Bencana COVID Pelaksana BPBD Barito Timur. Pak, saya mau tanya nih, kaitannya BPBD ini ada nggak ditunjang dari Satpol PP sendiri yang berkaitan dengan pengamanan ataupun di garda depan dari podcast kesehatan Barito Timur nih? Jadi memang kalau di tim gugus tugas itu memang Satpol PP ini masuk dia di perlindungan itu seperti di TNI Polri itu yang untuk tapi dalam beberapa hari ini memang belum kelihatan bergabung lagi. Pak, jadi kita memang Pak, saya sudah dapat poinnya. Ini berkaitan dengan Satpol PP, Pak. Ada sepertinya menurut data yang kami dapatkan, ya, data lapangan yang kami dapatkan, seolah-olah ada pembiaran di sini. Ternyata Satpol PP sendiri tidak mengikuti kegiatan seperti justisi yang terdiri dari TNI, Polri, dan Pol PP. Ternyata Pol PP tidak pernah hadir. Ini seperti apa mungkin Bapak menanggapinya? Ya saya tidak mempunyai kewenangan untuk menjustis seperti itu karena memang BPPD dalam hal ini saya sebagai kepala pelaksana yang di sekretariat jadi memang beberapa operasi justisi yang dilakukan ini kan TNI Polri, tadi BPD kita bergabung. Nah saya kedepannya mengharapkan memang Satpol PP bisa masuk lah. Artinya bisa membantu bukan hanya sampai di tingkat kecamatan. Artinya kita bisa lakukan paling tidak Satpol PP bisa berperan lebih besar. Memang beberapa hari kebelakang ini memang belum terlihat mereka secara aktif. Itu masukan yang baik sekali. Nanti kita akan sampaikan terkait dengan Satpol PP bisa berperan lebih jauh lagi lah. Enggak, sebenarnya kasus Satpol PP ini kan sebagai ujung tombak daripada kegiatan ini Pak, daerah kan. Kalau dari Polri dan polisi kan memang sudah jelas kan gitu ya, seperti itu. Ya memang itu kita harapkan semua berperan karena di tim gugus tugas sudah jelas Pak tugasnya sudah jelas semuanya itu. Sebenarnya ya
kita yang termasuk di SK gugus tugas yang mestinya berperan aktif lah bagaimana caranya. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Riza. Pak Badawo putus. Pak Jilik, silakan Pak Jilik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Reza, selamat malam Bung Yandi, dan selamat malam Bung Jos. Ya, artinya saya sangat gembira mendengar penjelasan dari Pak Reza selaku Kepala BPBD tadi untuk tahun 2021 ini kan. Pulangannya cukup kelihatannya perencanaannya cukup matang. Hanya saya sedikit saja nanti di dalam perencanaan ini harus ditunjang oleh dana kan gitu. Nah, jadi di dalam penyelenggaraannya nanti mungkin termasuk insentif mereka dan termasuk ini kayaknya Satpol PP menurut Pak Rija tadi belum aktif. Informasi yang saya dapatkan Satpol PP ini dananya belum turun katanya kalau tidak salah. Sehingga mereka lalu istilahnya belum bisa berperan aktif. Padahal kita harapkan mereka ini juga seperti TNI Polri kan begitu. Jadi oleh sebab itu Pak Reza, kami rasa kalau kami DPR siap mendorong kalau ada upaya-upaya pemerintah untuk menghimpun dana melalui refocusing terhadap penanganan COVID ini. Karena kita sudah sangat lelah sekali rasanya dengan COVID ini. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa beraktivitas dan ekonomi kita bisa berjalan dengan lancar kan. Termasuk mereka yang sekolah. Saya lihat ini cucu-cucu saya ini sudah tambah bodoh kelihatannya. Iya. Karena tidak pernah lagi sekolah. Iya. Mereka hanya buka HP kan melihat ya paling-paling main game kan di samping alasannya belajar kan. Pak Cilik. Iya. Karena gini Pak Cilik ya. Kalau dalam kegiatan podcast kesehatan ya ini 3 pilar ini memang harus ada. Ya, TNI, Polri dan Pol PP ini harus ada Pak, harus ada. Di daerah lain juga sama seperti itu. Jadi kalau di sini, kalau di Barito Timur nih Satpol PP tidak ada, itu lucu gitu. Seperti apa ini gitu ya? Silakan Pak. Ya makanya saya sarankan tadi supaya misalnya mereka kan ada dana punya hak mereka, silakan dana itu nanti dikucurkan gitu, jangan ditahan-tahan. Kalau dananya ditahan-tahan, otomatis mereka bagaimana untuk misalnya ke lapangan dan sebagainya perlu bensin. Perlu makan dan lain sebagainya kan gitu. Kasihan mereka kalau sampai menggunakan biaya sendiri kan. Sedangkan ini sudah dianggarkan misalnya di dalam perencanaan itu. Oleh sebab itu saya harapkan dana-dana COVID ini betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan pos-pos yang sudah direncanakan kan begitu. Jangan sampai dana COVID ini nanti pada akhir tahun jadi silpa. Begitu saya harapkan, saya kira Bung Jos. Oke, baik. Jadi saya terima kasih sekali dengan Pak Reza tadi sudah memberikan penjelasan tentang rencana ke depan dari BPBD ini untuk menanggulangi COVID ini kan. Oke, baik. Jadi kalau COVID untuk masyarakat ini kelihatannya sudah ada perencanaan untuk mengatasinya. Cuma ini yang menjadi kendala ini COVID di DPR ini ada COVID 33 itu kan. Jadi bukan COVID-19, COVID-33 yaitu Perpres yang Iya. istilahnya jadi COVID juga untuk DPR kan gitu. Jadi hal penghasilan yang apa itu kelihatannya sudah ya menurun sekali kan gitu. Iya. Nah, kecuali Perpres ini ada perubahan nanti. Kalau tidak ada perubahan, saya kira ya DPR ini mungkin ke depannya ya susah lah untuk bergerakkan gitu. Nah, jadi saya terima kasih kepada Pak Reza kita memberikan penjelasan dan kalau memang ada pemerintah daerah berencana untuk menganggarkan untuk anggaran ini Pak Reza kami siap di DPR untuk mendukung itu dan mendorong supaya bagaimana dana itu nanti memang bisa tercover dan digunakan sesuai dengan pos-pos yang sudah disiapkan kan gitu. Saya kira itu saja Bung Jos. Oke, baik. Baik, terima kasih. Pak Rizal, sebelum Pak Rizal mungkin ada kegiatan lain, Pak Yandi silakan, Bu. Nanti sebagai bahan diskusi kita, silakan, Bu Yandi. Ya. Tapi nanti saya ada luruskan persoalan Satpol PP. Tapi sebelum itu saya ada beberapa pertanyaan buat Pak Rija. Pak Rija, tadi ada pernyataan dari Bapak bahwa BPBD dengan seadanya udah mulai jalan Pak ya dalam 2 bulan ini Pak ya, walaupun itu sebagai sebuah badan baru. Dan itu dikatakan Bapak tadi
sudah membagi-bagi masker, kemudian ada nanti penyemprotan-penyemprotan disinfektan gitu kan. Itu Bapak katakan tadi adalah bantuan dari provinsi. Yang ingin saya tanyakan, selama BPBD ini sudah terbentuk, bantuan dari kabupaten apa saja yang sudah diterima, Pak? Terima kasih. Memang BPBD kita ini kan memang anggarannya memang kemarin yang memang belum tersedia secara lengkap. Artinya kita masih mengharapkan lah nanti di dalam perjalanan ini saya sudah mendoktrin sama staf saya, artinya kita ini bekerja dulu lah, artinya kita tunjukkan apa yang kita lakukan. Kalau memang dinilai bagus, ya saya kira tidak berlebihan kalau pemerintah daerah mendorong kita. Intinya begini Pak Rija. Dalam penanganan bencana ini yang sudah berjalan ini, untuk BPBD Barito Timur untuk kabupaten sendiri, dana kabupaten sendiri sudah sejauh mana, sudah berapa besar sudah untuk anggaran kabupaten diserap oleh BPBD? Jadi memang kita untuk dalam tahap pertama memang kita sudah ada dana. Jadi memang tidak besar lah. Artinya kita akan semaksimal mungkin. Seperti kemarin kita penanganan air, kita dapat data di saat kami akan kepimpinan mana saja yang daerah banyak, hingga itu menjadikan kita untuk mitigasi depannya. Itu satu. Jadi kita ada dukungan dana APBD. Dan yang kedua memang di COVID ini, khusus untuk COVID ini memang kita mengharapkan kita bisa masuk juga memanfaatkan dana yang tidak terduga yang memang sudah anggarkan di APBD. Melihat itu di APBD kita itu ada hampir 35 itu memang untuk BTT. Nah itu kita mengharapkan dana-dana itu sehingga bisa sepertinya putus-putus ya Pak. Kawan-kawan di TAPD bisa mereview berapa besar BPBD terima sudah Pak? Kita masih dana APBD kita yang diterima ini ya nggak begitu besar lah. Artinya yang di awal saja kita ini untuk dana APBD yang artinya yang standar lah. Artinya walaupun belum yang standar masih kita upayakan. Standar dalam hal ini masih bersifat UP atau bagaimana Pak? Iya, kita memanfaatkan uang persediaan yang disampaikan di awal. Nah, kita memanfaatkan, kita berdayakan lah dana itu maksimal supaya bisa menggerakkan. Berarti belum ada anggaran bencana yang masuk ke BPBD Pak ya? Belum. Kita harapkan memang apa kendalanya Pak? Jadi memang kita ini kita memperhatikan kita masih kawan-kawan masih di TAPD kan sekarang ini hari Jumat ini terakhir lah kita refocusing terkait dengan surat edaran Kementerian Keuangan untuk mungkin beberapa dana yang dialihkan untuk persiapan untuk membeli vaksin mungkin untuk pemerintah pusat ini. Jadi di anggaran di tiap-tiap dinas mungkin ada yang istilahnya di refocusing lagi lah. Jadi hari ini terakhir kita harapkan Pak Bupati hari ini mengeluarkan statement harus serius untuk melaksanakan COVID terutama bagi ASN dan OPD semuanya. Bahkan sampai ke camat dan desa itu harus turun Pak ya. Artinya kita apresiasi apa yang menjadi statement Pak Bupati. Sekarang saya dengar baru hari ini melakukan refocusing, padahal dari Januari surat dari Menteri Keuangan melakukan refocusing itu sudah dilakukan. Kenapa baru-baru sekarang Pak? Ini terakhir tadi hari Jumat ini terakhir. Jadi mungkin hari ini sudah dapat angka mungkin. Berarti saya di sini melihat kerja sekda apa ini? Bagaimana ini? Kok baru-baru ini ya refocusing ini? Ini sudah terakhir beliau. Ini sudah terakhir hari ini, mungkin sudah kelihatan angka. Nah, jadi memang 5 hari ke belakang memang kawan-kawan TAPD kan fokus ke sana semuanya. Setiap OPD diberikan Pak Bupati untuk melakukan atensi terhadap
DPA-nya masing-masing, mana-mana hal-hal yang memang tidak prioritas bisa dilakukan refocusing. Jadi hari ini terakhir, jadi kelihatannya mungkin hari ini sudah kelihatan. Maksud saya begini, Pak. Kita sangat mengapresiasi statement Pak Bupati hari ini yang mulai tingkat keseriusan beliau menangani COVID ini luar biasa. Kita sebagai langkah awal yang baik. Tapi ternyata saya baru bosan mendengar dari Bapak tadi bahwa baru yang hari ini langkah-langkah terakhir refocusing, padahal ini sudah harus dilakukan dari Januari kemarin. Begitu Menteri Keuangan sudah mengumumkan, sudah semua harus persiapan. Koordinator dari anggaran adalah Sekda. Apa kendalanya di situ, Pak? Dan refocusing sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu ini. Jadi hari ini terakhir beliau. Hari ini terakhir ya? Terakhir. Jadi hari ini kan sudah kira-kira sudah dapat angka mungkin teman-teman. Mungkin Pak Bung Yandi mungkin belum kopi lah. Jadi mungkin beberapa hari yang lalu. Saya sangat kopi Pak Rija. Cuman saya ingatkan, ini Februari tanggal 26 apa 27 ini? Hari ini 26 hari ini. 26. Artinya 4 hari lagi selesai Februari, memasuki bulan terakhir triwulan pertama. Seharusnya anggaran 15-20% APBD ataupun yang untuk anggaran COVID itu sudah terserap di triwulan pertama. Hari ini baru refocusing, itu persoalannya. Nah, tadi pantas tadi Bapak bilang, gitu kan? Kita sudah berjalan misalnya dengan bantuan provinsi. Nah, yang saya tanyakan justru kinerja, padahal Pak Bupati sudah memerintahkan itu ya kan. Nah, ini tanggung jawab koordinator anggaran kalau begini. Kenapa sampai terlambat begini? Ini nanti serapan anggaran akan semakin rendah gitu loh. Jadi bagaimana kinerja? Jadi kita memang mengharapkan hari ini terakhir refocusing hingga didapatkan angka mungkin berapa, saya tidak begitu memperhatikan, tidak kopi karena saya bukan anggota TAPD. Mudah-mudahan hari ini sudah. Iya. Berarti pasangannya di TAPD Pak ya? Iya. Koordinator TAPD adalah Sekda ya? Iya. Artinya apabila serapan rendah, ya ini adalah awal yang sangat kurang bagus saya lihat gitu loh. Saya melihat ini disaksikan Pak Cilik. Bila ini serapan nanti rendah lagi, ini awal yang kurang bagus. Padahal statement Bupati sudah sangat bagus nih. Saya sangat gembira melihat statement Bupati hari ini. Beliau mengatakan harus serius, harus semua turun pimpinan-pimpinannya gitu kan. Saya sudah sangat gembira mendengar ini. Tapi lagi-lagi ini harus sinkron dengan koordinator anggaran tentunya gitu kan. Nah, ini saya catat nih. Apabila di belakang hari terjadi penyerapan rendah. Saya potong dulu Bung Yandi. Jadi hari ini kan sudah mudah-mudahan tuntas refocusing itu, sehingga mulai minggu ke depan ya saya harapkan kita mengharapkan semuanya lah kawan-kawan fokus juga bagaimana kita terkait dengan membantu lah serapan untuk penanganan COVID ini. Ya kita mengharapkan memang COVID ini kalau tidak didukung dana ya tidak maksimal juga kira-kira. Memang sudah disediakan. Tidak bisa maksimal itu Pak Reza. Nah itu persoalannya, gitu kan? Pak Reza, ini ada penegakan prokes. Artinya paling tidak penegakan prokes ini BPBD sebagai tulang punggung penanganan bencana. Saya tahu persis tupoksinya BPBD ya. Artinya tulang punggung penanganan bencana ini ada yang namanya penegakan prokes, itu tentu dibantu unsur dari Polri, TNI dan Satpol, gitu kan? Apakah anggaran mereka juga sudah turun atau memang menunggu refocusing juga? Ya memang kalau saya perhatikan untuk yang TNI Polri ini sudah mengusulkan, mudah-mudahan TAPD bisa segeralah mengevaluasi atau mereview bersama dengan inspektorat dengan apa yang sudah diusulkan oleh instansi samping kita. Nah, karena mereka memang sudah sejak awal itu kan sudah bulan Januari, Februari mereka yang melakukan itu. Jadi saya melihat wah ini sudah harusnya kita dorong terus ini supaya kita paling tidak memutuslah siklus yang daripada ini. Walaupun kita ini kan kalau saya lihat ini memang ya klaster-klaster OPD segala macam itu memang harusnya ini kalau memang zona merah ini BPPD memang belum memberikan masukan ke pimpinan. Memang kalau zona merah ini mestinya kita
ada yang istilahnya itu apakah 25% yang work from home, artinya 25% yang bekerja di rumah, atau 50% yang bekerja di rumah, yang sisanya di kantor. Itu memang saya sebagai pimpinan sebagai kepala pelaksana BPPD masih belum memberikan masukan ke Pak Bupati. Rencananya minggu depan kalau memang ini masih zona merah, saya akan memberikan pelahan staf ke beliau. Nah, bagaimana menyikapi ini? Apakah kita work from home ini, bekerja dari rumah ini kita batasi nanti di OPD kita ini? Karena ada beberapa OPD sudah yang memang tidak memberikan pelayanan maksimal. Mungkin ada beberapa kantor yang sejak kepala OPD di bawah yang sudah positif, yang sudah isolasi mandiri, sehingga ada beberapa dinas atau OPD yang belum tidak maksimal ini melaksanakan tugasnya. Nah, ini saya akan mencoba minggu depan, saya diminta atau tidak diminta akan memberikan masukan ke pimpinan untuk menerbitkan instruksi. Kita melihat dulu nanti lah peta sebaran ini, apakah masih dengan merah lagi. Nah, kalau memang merah akan kita coba berikan masukan. Nah, kita akan berikan statement situ, apakah 25% dari OPD kita ini bekerja di rumah, apakah 50% yang bekerja di rumah, sehingga kita bisa memutus mata rantai yang ada di tingkat-tingkat yang ada di OPD kita, baik itu yang ada di kabupaten, di kecamatan maupun di desa. Di klaster kantor kan misalnya kan gitu. Peralatan penunjang yang dimiliki BPBD saat ini sebagai tulang punggung penanganan bencana di Barito Timur, itu sudah berapa persen memadai, Pak, menurut Pak Rija? Saya mengharapkan memang saya ini kan saya juga sudah tekankan sama staf saya, ya kita mudah-mudahan ini saya bekerja berapa hari ini ya masih menggunakan tenaga dalam ini kan. Artinya belum ada dukungan yang maksimal lagi kan. Nah, itu saya mengharapkan kita lihatkan lah kinerja kita bagaimana supaya bisa didukung. Saya juga sudah mencoba nanti kita mengajukan mobil operasional lah, artinya untuk tingkat lapangan, apalagi kita menghadapi karhutla ini. Saya sudah siapkan surat untuk ke Pak Sekda selaku Badan Penanggulangan Bencana. Nah, saya minta didukung mobil double cabin sehingga bisa staf saya mobil, artinya mobile menggunakan itu untuk operasional mereka di lapangan. Oke, kita tunggu kinerja dari koordinator anggaran, Pak ya. Apakah koordinator anggaran ini betul-betul serius menangani daerah kita ini, ya kan, terutama dalam hal penanganan bencana COVID. Dan satu lagi agak menyimpang sedikit, Pak. Kemarin di media saya baca banyak ada berita tanah longsor, ya kan? Berita tanah longsor kalau tidak salah itu di Benua 5 ya, Pak ya. Di mana itu Desa Bamban. Itu di media-media kok itu ada isu karena bom ya, seismik ya, Pak. Dulu ada Pertamina masuk ya. Nah, saya menangkap begitu. Ya, saya menangkap kemarin pada waktu musrenbang Kecamatan Benua 5 disampaikan oleh Bu Camat, sehingga di Desa Bamban itu ada 10 KK yang memang rawan longsor. Nah, saya melihat itu kok dimasukkan di anggaran 2022. Wah, ini saya menganggap bahwa keselamatan masyarakat ini lebih penting, saya kira. Tidak menunggu sampai 2022 ini, wah kiamat itu. Nah, saya kemarin sudah menurunkan bidang rehabilitasi dan konstruksi untuk melihat secara langsung, dan memang itu rawan sekali akibat informasinya peledakan-peledakan yang dilakukan oleh Pertamina di tahun 2014 atau 2016 kemarin. Nah, lihat itu kalau memang ada sesuatu yang berlebihan, hujan yang berlebihan, itu akan menjadi musibah buat kita, apalagi kalau sampai betul-betul terjadi bencana di situ, itu suatu kesalahan. Tapi saya sudah melakukan penurunan tim, artinya melalui bidang rehab dan konstruksi itu, dan sudah saya masukkan ke Bupati. Saya mengharapkan itu supaya segera ditindaklanjuti. Bagaimana bisa saya kira menggunakan biaya tidak terduga untuk penanganan 10 KK masyarakat kita yang ada di Desa Bamban itu. Apa rekomendasi timnya, Pak? Itu segera dilakukan perbaikan. Bagaimana secara teknis nanti? Atau ada upaya realokasi karena itu sangat rawan, karena saya dengar longsornya betul-betul berada hampir tepat di belakang rumah penduduk dan hampir mengenai badan rumah.
Nah, saya mengharapkan dengan plan staf yang sudah kita sampaikan itu supaya bisa ditindaklanjuti lah apa lah nanti di situ. Artinya tugas saya sebagai pelaksana Bidan bencana sudah menyampaikan. Saya mengharapkan. Oh, berarti sudah Pak ya? Berarti sudah Pak ya? Oh, berarti. Ditindaklanjuti itu. Ya, karena bila curah hujan tinggi itu tingkat bahayanya sangat tinggi, gitu kan? Dan itu bisa memakan korban jadinya apabila ini tidak diperhatikan. Nah, untuk Satpol PP saya luruskan Bung Jos. Kalau kita melihat bercermin dari anggaran BTT 3 kemarin, ya kan? Maka yang keluar anggaran di BTT 3 waktu itu adalah hanya dana TNI dan Polri, ya kan? Sekitar berapa lah? Sekitar 250 tambah 75 atau 70 sekian gitu kan. Sedangkan dana Satpol PP untuk penanganan prokesnya tidak keluar. Tapi bukannya Satpol PP tidak bergerak. Satpol PP juga terus bergerak. Saya mengikuti media terus gitu kan. Tapi mereka ternyata saya cermati menggunakan anggaran patroli rutin mereka. Nah, cuman memang idealnya anggaran prokes ini gitu kan, tulang punggung pelaksana dari Perda itu adalah Satpol PP didukung oleh TNI dan Polri bersinergi dengan BPBD, kan begitu, dan OPD lainnya. Idealnya begitu. Nah, kita harapkan di BTT 1 atau 4 ini nanti ya, kalau dilanjutkan BTT 4, kalau kembali ke awal tahun BTT 1, tiga-tiganya ini didukung anggaran untuk penegakan prokes, walaupun saya melihat di Perbub itu prokesnya iya ditandatangani, tapi untuk hukumannya bagaimana penerapannya, penindakannya gitu kan masih ada kesulitan karena saya melihat ada beberapa kelemahan di Perbub itu. Cuman itu mungkin sesi tersendiri begitu kan. Jadi untuk meluruskan saja, ya kan, akhirnya menggunakan anggaran rutin Satpol PP itu ketika saya pelajari di media itu melakukan patroli biasa untuk salah satunya adalah untuk pengawasan di tempat-tempat tertentu seperti pasar, kafe-kafe. Saya ada foto-fotonya semua ini, kemudian warung-warung gitu kan. Tempat-tempat kerumunan lainnya mereka masih bisa jalan rutin seperti biasa. Jadi tapi untuk penegakan prokes secara bersama gitu kan. Nah, itu ternyata anggaran Satpol PP saat BTT 3 kemarin tidak turun. Kita berharap di BTT 1 ya, 1 atau 4 kalau dilanjutkan ini ya. 1 saja dah. Kita namakan BTT 1 saja karena awal tahun. Nah, itu tiga-tiganya turun. Demikian saya harapkan. Dan saya berharap kepada BPBD, gitu kan, mudah-mudahan karena yang namanya karhutla ini adalah rawan dengan penyakit yang dinamakan penyakit pernapasan. Ini tentu terkait erat nanti dengan persoalan-persoalan yang mudahnya COVID masuk, virus itu masuk. Nah, ini juga perlu dicermati oleh tim anggaran ya, TAPD, jangan dianggap remeh. Saya sudah mencatat refocusing belum selesai, baru beberapa hari ini mau selesai gitu kan. Ini sudah hampir akhir Februari. Bulan depan itu adalah triwulan pertama, 1 bulan lagi sudah selesai. Kapan melaksanakannya? Ya kan? Nah, saya berharap Sekda sebagai koordinator anggaran kinerjanya di sini. Kinerja Sekda di sini, tolong buktikan. Gitu kan? Bahwa memang mampu sebagai koordinator anggaran, gitu loh, ya kan? Ya, ini di awal saja sudah terlihat seperti ini. Bagaimana ke depannya? Saya pikir, bagaimana ke depannya? Nah, itu yang jadi catatan saya. Begitu, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Sebelum Pak Rizal turun sejenak, akan kami jeda dulu, ada beberapa saat, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di Radio Sen Anda. Oke, baik, masih bersama Bung Jos dan rekan-rekan. Pak Rizal. Halo Pak Rizal. Ini gimana? Halo Pak Rizal. Ya, siap. Oke, Pak Rizal. Oke, terima kasih banyak Pak Rizal atas hadirnya malam hari ini Pak Rizal. Dan Nanti kalau Bung Jos, ya, nanti kalau ada waktu saya juga mau menyampaikan mungkin ada semacam himbauan. Tapi nanti mungkin supaya suaranya yang lebih bagus mungkin nanti bisa kita waktu lah. Oke, baik. Artinya terkait dengan penanganan COVID ini, himbauan yang kami sampaikan nanti. Oke, baik. Saya kira itu dulu, saya terima kasih atas waktunya. Oke, baik.
Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat malam. Oke, baik, terima kasih Pak Rijal atas waktunya dan sampai jumpa Pak Rijal. Sampai jumpa, selamat malam. Itulah tadi bincang-bincang kami dengan Pak Rijal, dan malam hari ini akan kita diskusi bersama Radio Sananda Monika Surya Barito FM. Dan saya sampaikan Pak Rijal adalah Kepala Bencana COVID Pelaksanaan BPBD Barito Timur. Oke, baik, Bung Yandi masih ada? Masih. Oke, baik, Bung Yandi. Silakan untuk Anda, ada waktu dan kita akan berdiskusi berkaitan dengan COVID-19. Ada Pak Jilik dan Pak Dowo tadi putus dan nanti akan kita hubungi kembali. Silakan. Iya, jadi saya melihat statement Pak Bupati sudah bagus, ya kan, hari ini, dan itu dorongan awal yang baik untuk ASN, OPD, camat, pimpinan-pimpinan sampai kepada kepala desa dan RT. Begitu kan, untuk segera turun ke lapangan, gitu kan. Mungkin mudah-mudahan beliau juga ikut turun dalam ini ya. Nah, ini juga harus ditunjang oleh kinerja dari koordinator anggaran. Saya tadi melihat dan terkejut bahwa ternyata gerak BPBD sebagai penanggulangan bencana baru pada batas-batas pembagian bantuan dari provinsi, hanya sebagian kecil mengandalkan dana ketersediaan yang di awal sudah ada untuk bergerak ke lapangan untuk menangani bencana banjir dan lain-lainnya. Begitu kan? Nah, ini sungguh-sungguh sangat mengecewakan dan tidak aneh jika penanganan COVID di Barito Timur ini terus meningkat. Kalau begini, kita berada di tingkat yang paling rawan di Kalimantan Tengah, 1,7 sekian persen, paling tinggi. Padahal kita hanya penduduknya tidak padat seperti daerah lain, gitu kan? Kepadatannya juga tidak tinggi. Dan anggarannya juga sudah ada, sudah diketuk DPRD 35M kemarin. Saya berharap kinerja dari tim TAPD ini jangan bermain kata-kata melulu lah, ya kan? Ini krisis, ini kita meningkat, ini zona merah, bahkan ada yang mengatakan zona hitam. Jangan terlalu mengandalkan kalau bertemu orang dan berbicara sama orang. Saya pernah berpengalaman sekian puluh tahun di dinas ini. Saya buktikan saat ini gitu loh. Iya kan? Saat ini saja akhir Februari belum ada yang namanya anggaran diturunkan untuk penanganan ini, bagaimana gitu loh. Iya kan? Baru katanya mau selesai refocusing. Padahal refocusing dari kementerian sudah harus dilakukan mulai Januari kemarin. Kan lucu jadinya. Sangat lucu gitu loh. Ada saja yang aneh. Kita sudah gembira loh mendengar statementnya Pak Bupati hari ini. Gitu kan? Statementnya beliau bagus ini, harus kita dukung ini, ya kan? Ya, sudah memerintahkan ke semua jajarannya. Nah, tapi ini juga kata Pak Cilik tadi harus didukung oleh anggaran. Anggaran baru refocusing. Bagaimana bisa kita Rencananya bagus, tapi kalau tidak didukung anggaran sia-sia. Iya, kan, kata Pak Cilik kalau tidak didukung anggaran sia-sia. Tapi koordinator anggaran baru masih refocusing, gimana ceritanya? Gitu loh. Iya kan? Kita berharap 15-20% dari APBD realisasi sudah terserap, gitu kan. Sekarang jangan ngomong saya di dinas ini sekian puluh tahun, di dinas itu sekian tahun. Gak usah ngomong, buktikan saat ini. Kalau memiliki kinerja yang bagus, gitu kan. Buktikan aja saat ini. Ini sudah akhir Januari loh. Itu yang saya agak kaget gitu, ya kan? Kaget ini. Saya tidak tahu ini kenapa jadi begini. Iya kan? Di awal saja kita sudah mengalami kendala begini, bagaimana berharap nanti ke depannya serapan anggaran bagus. Iya kan? Dari tahun kemarin. Ujung-ujungnya silpa lagi, Bung Yandi. Ujung-ujungnya silpa lagi nanti. Padahal hari ini kita melihat
Saya salut, saya apresiasi dengan Pak Bupati hari ini, gitu kan, bahwa sudah memerintahkan seluruh jajarannya, terutama tingkat pimpinan untuk semua turun, gitu. Boleh baca di media-media deh, ya kan? Nah, jangan sampai pernyataan Pak Bupati ini dinilai masyarakat nanti kosong belaka, gitu loh, karena persoalan anggaran lagi. Ini kan kemarin kita masih karena polemik sekda. Ini sekda sudah definitif, gitu kan? Apalagi masalahnya gitu loh. Kan begitu. Tolong buktikan kepada masyarakat kinerjanya. Bahwa Anda bisa. Kan begitu. Anda mampu gitu loh. Tapi kalau begini bagaimana membuktikannya? Silakan lanjut Bung Jos. Agak sedikit ini jadi agak baik. kaget ini. Iya. Kaget. Oke, silakan Pak Cilik. Ada waktu Pak Cilik. Ya, artinya saya sepakat dengan Bung Yandi. Artinya Bupati sudah membuat pernyataan pada hari ini yang sangat menggembirakan. Cuma kita inginkan ini didukung dengan dana nantinya kan gitu. Karena semua kegiatan ini tidak bisa jalan tanpa ada dukungan dana. Jadi kalau hanya ya perkataan itu nanti dikatakan masyarakat kita ini hanya sebagai pencitraan nantinya kan gitu. Lalu ke tema pencitraan jadinya. Iya, malah jadi pencitraan kan gitu. Statement itu sudah bagus, perintah itu sudah bagus. Iya. Jadi kita harapkan nantinya pernyataan beliau itu didukung dengan kebijakan-kebijakan tentang anggaran oleh Sekda nantinya kan gitu. Iya, karena Sekda koordinator anggaran, tapi begitu kita dengar tadi barusan akhir-akhir refocusing saja, ini sudah akhir Februari gitu loh. Iya. Sudah mau berakhir triwulan pertama kan? Iya. Sampai Maret ini kan berakhir triwulan pertama. Nah, kan lucu jadinya. Oke, sama masyarakat lain mungkin bisa bermain kata-kata, tapi sama ini jangan gitu loh, ya kan? Iya, oke. Oke, baik. Waktu sudah 1 jam lebih 20 menit. Namun demikian, Pak Cilik silakan sebelum kita berpisah silakan ada waktu untuk Anda sekaligus closing statement. Ya, artinya saya harapkan apa yang direncanakan oleh Kepala BPPD tadi itu sudah cukup bagus kelihatannya kan, termasuk perencanaan ke depan. Hanya tolong untuk yang mengatur anggaran ini supaya anggaran ini betul-betul nanti dikucurkan sesuai dengan pos yang sudah direncanakan, saya kira gitu. Jadi jangan sampai nanti dana COVID ini pada akhir tahun COVID meningkat jadi silpa dananya kan begitu. Jadi saya kira itu saja kira-kira dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Bung Yandi diambil satu kesimpulan, Bung Yandi, berkaitan dengan diskusi kita malam hari ini. Jadi untuk penanganan COVID-19 ini antara pernyataan dan kenyataan atau hanya sekedar pencitraan. Silakan. Dan sekaligus closing statement. Jadi kita melihat program bagus, keputusan yang sudah diambil Pak Bupati itu cukup bagus. Sayangnya saya melihat kinerja dari koordinator anggaran sama sekali kurang mendukung. Karena ini sudah mau berakhir bulan Februari, bulan kedua dari triwulan pertama. Dan COVID selalu meningkat. Hari ini saja kita mendapat 14 kasus kalau tidak salah. 14 kasus COVID kalau tidak salah hari ini ya. Artinya jangan sampai menciptakan menghindari dari zona merah itu, kesulitan kita begitu tinggi. Jangan sampai ada klaster-klaster baru seperti ya jujur saja klaster perkawinan dan klaster aruh, kemungkinan kalau ini terus berlanjut juga akan terjadi, akan menjadi klaster baru nanti. Kan begitu. Saya sih ingin menghimbau saja prokes itu betul-betul ditegakkan secara baik. Jangan sampai ada klaster baru. Karena saya memprediksi bila ini berlanjut dengan tanpa prokes yang ketat gitu kan,
maka akan terjadi klaster baru, yaitu klaster perkawinan dari klaster Aru. Dan ini harus betul-betul dihindari. Karena apa? Karena ini sifatnya keramaian. Sifatnya keramaian. Kalau sifatnya keramaian, potensi tertularnya juga sangat tinggi. Sebagai closing statement saya tidak banyak. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Naswasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik, terima kasih Bung Yani, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bung Wadowo, dan terima kasih Pak Rijal. Saya Bung Jas bin Masina, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jas bin Masina. Apa kabar sobat pendengar dimanapun Anda berada? Saya ucapkan salam kompak persahabatan bersama radio sayangan Anda, Monika Surya Barita FM. Malam hari ini talk show. Dan untuk rekan-rekan nanti ada kesempatan yang ingin gabung, silahkan Anda di 0813 4911 7711. Sekali lagi untuk rekan-rekan nanti yang ingin gabung silahkan di 0813 4911 7711. Tentunya kami tunggu. Dan nanti ada waktu untuk Anda pendengar yang ada di luar sana. Di ujung telepon sudah ada narasumber yang hadir di malam hari ini. Saya ucapkan halo, assalamualaikum Pak Rijal. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Rijal. Apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Oke, baik. Pak Rijal, silakan disapa. Ada Bang Wadowo, ada Bang Yani, Pak Cilik, dan untuk pendengar radio silakan. Selamat malam. Yang terhormat nih ayah anda Pak Wadowo nih. Kemudian